Bahan ajar PKK. Kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang, atau jasa. Kedua, membuat desain atau prototipe dan kemasan produk, barang, atau jasa. Indikator. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang, atau jasa. Kedua, menentukan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang, atau jasa. Yang ketiga, menyajikan desain atau prototipe dan kemasan produk, barang, atau jasa. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat: yang pertama, yaitu menjelaskan konsep desain produk dan kemasan produk, barang, atau jasa. Kedua, menganalisis proses kerja prototipe atau model kemasan produk, barang, atau jasa. Ketiga, membuat desain atau rancangan desain kemasan produk, barang, atau jasa. Yang keempat, membuat prototipe atau model kemasan produk, barang, atau jasa. Tahukah kamu apakah itu produk? Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian, produk sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan, sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan. Apakah kamu tahu apa itu desain produk? Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Sekarang kamu tahu apa itu penjelasan desain produk. Selanjutnya adalah manfaat desain produk. Manfaat desain produk adalah: 1. Menghindari kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. 2. Memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. 3. Menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. 4. Menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. 5. Mengetahui kelayakan produk tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Sekarang, kita akan lanjut pembahasan terkait kemasan produk. Apa yang ingin kamu ketahui tentang kemasan produk? Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Dari pengertian kemasan yang sudah dijelaskan, kita dapat memahami beberapa fungsi dari kemasan. Yang pertama yaitu kemasan berfungsi untuk melindungi produk. Contohnya seperti kemasan plastik ini yang melindungi isinya agar tidak rusak terkena air. Yang kedua, kemasan berfungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain. Yang ketiga, kemasan berfungsi sebagai sarana promosi. Sekarang mari kita cari tahu apa saja klasifikasi kemasan produk. Klasifikasi kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Yang pertama, kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik es, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. Yang kedua, kemasan berulang kali pakai, seperti beberapa jenis botol minuman dan botol saus. Wadah-wadah tersebut umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Yang ketiga, kemasan yang tidak dibuang.
Wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai, misalnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Wadah-wadah tersebut digunakan untuk penyimpanan bumbu, kopi, gula, dan sebagainya. Klasifikasi kemasan berdasarkan struktur kemasnya. Yang pertama yaitu kemasan primer, yaitu bahan kemas yang langsung mewadahi produk. Yang kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk mie instan, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Yang ketiga, kemasan tersier, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier, umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Klasifikasi berdasarkan sifat bahan kemasan. Yang pertama, kemasan fleksibel, contohnya yaitu kemasan plastik atau kertas. Yang kedua, kemasan kaku, contohnya yaitu botol kaca. Yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel, contohnya yaitu botol plastik. Klasifikasi kemasan berdasarkan sifat perlindungan dari lingkungan. Yang pertama, kemasan hermetis, yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air, sehingga selama masih hermetis, wadah ini tidak dapat dilalui oleh bakteri, kapang, ragi, dan debu. Yang kedua, kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan yang difermentasi. Yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi. Jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi. Klasifikasi kemasan berdasarkan kesiapan pakai. Yang pertama, wadah siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya, kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Tidak beracun. 2. Harus cocok dengan bahan yang dikemas. 3. Sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin. 4. Dapat mencegah pemalsuan. 5. Memudahkan membuka dan menutup. 6. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. 7. Kemudahan pembuangan kemasan bekas. 8. Ukuran bentuk dan berat disesuaikan. 9. Penampilan yang menarik baik dari segi bahan. Berikut adalah tahap pembuatan kemasan. Pada tahap pertama, saya akan menjelaskan cara mendesain kemasan produk. Contoh produk yang akan kita kemas adalah roti kacang. Kemasan yang akan kita gunakan adalah kemasan kertas berbentuk kotak. Jadi desain gambar yang akan kita buat ada 5, yaitu 1 bagian atas dan 4 bagian samping. Untuk mempermudah menggambar desain kemasannya, kita akan menggunakan komputer, yang dimana hasil gambaran nanti akan diprint di kertas, lalu dibentuk menjadi kemasan. Pertama, kita akan mendesain bagian atas kemasan. Bagian atas kemasan yang kita buat berbentuk bujur sangkar, di mana setiap sisi memiliki ukuran yang sama. Setelah itu, kita beri warna. Lalu, gambar garis di sebelah kiri. Posisi garis kita atur supaya rapi. Setelah itu, kita gambar juga garis di sebelah kanan. Lalu, garis kiri dan kanan tersebut kita salin dan putar untuk membuat garis bagian atas dan bawah. Setelah itu, kita buat bujur sangkar lagi yang diputar 45 derajat dan diwarnai juga. Kemudian gambar lagi garis di tengah bujur sangkar tersebut. Selanjutnya, letakkan gambar produk di tengah kemasan, lalu gambar kotak di bagian atas kemasan dan diwarnai. Duplikat gambar tersebut lalu letakkan di atasnya. Buat tulisan roti kacang, lalu pilih warna dan bentuk huruf yang sesuai.
Buat juga tulisan nama produk di bawahnya dan ubah warnanya agar mudah dilihat. Agar bagian bawah kemasan tidak terlihat kosong, tambahkan tulisan lagi dan beri warna putih agar tulisan mudah terlihat. Bagian atas kemasan telah selesai. Selanjutnya buat desain bagian samping kemasan. Bagian samping kemasan memiliki warna dasar yang sama, tinggal gambar garis yang sama dengan desain yang bagian atas. Salin nama produk yang sudah dibuat sebelumnya, lalu letakkan di bagian samping kemasan. Tambahkan juga nomor yang dapat dihubungi di bawah nama produk. Setelah desain bagian samping selesai, duplikat gambar tersebut untuk bagian samping yang lain. Tahap desain kemasan telah selesai. Selanjutnya masuk ke tahap kedua, yaitu perakitan kemasan. Berikut adalah tahap pembuatan kemasan. Pada tahap kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit kemasan berbentuk kotak yang berbahan kertas. Bahan-bahan yang akan digunakan yaitu 1 kertas, 2 gunting, 3 lem, 4 penggaris, 5 pulpen. Langkah pertama yaitu potong kertas menjadi ukuran 45 x 25 cm. Kemudian gambar 4 garis vertikal dengan jarak 5, 20, 25, dan 40 cm. Selanjutnya gambar 2 garis horizontal dengan jarak 5 dan 20 cm. Potong bagian yang ditandai menggunakan gunting. Lipat kertas bagian kanan atas dan kanan bawah, lalu beri lem. Rekatkan bagian yang diberi lem ke kertas bagian kanan atas dan kanan bawah. Lipat kertas bagian kiri atas dan kiri bawah, lalu beri lem. Rekatkan juga bagian yang diberi lem ke kertas bagian kiri atas dan kiri bawah. Lipat bagian atas dan bawah kertas, lalu beri lem. Lipat bagian kanan kertas, lalu rekatkan dengan bagian yang diberi lem. Tahap perakitan kemasan selesai. Dengan menggunakan kertas hasil print dari tahap desain kemasan, maka hasil kemasan yang kita rakit akan menjadi seperti ini. Berikut adalah daftar tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, buatlah desain kemasan sesuai dengan jurusan kalian. Kedua, buatlah satu buah kemasan sesuai dengan desain yang telah kamu buat dengan menggunakan bahan bekas, serta sampaikan alasan dan fungsi memilih kemasan tersebut.